Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, MTA FM dan juga seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beragam kenikmatan sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ayah bunda di rumah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bunda, senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita, program Buah Hati. Program yang setia menemani ayah bunda untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu parenting. Baik ayah bunda, seperti yang kita tahu ya, bahwa Allah memberikan kita amanah anak itu sebagai penyejuk hati, sebagai anugerah, sebagai amanah, bahkan juga sebagai ujian. Dan di tema kita hari ini, yakni saat anak menjadi ujian bagimu, kita akan bahas ini bersama dengan narasumber kita Ibu Anissa Nilamsari SESPD selaku praktisi pendidikan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Latifah. Insyaallah. Bu Anissa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bu, kita hari ini akan membahas tema yakni saat anak menjadi ujian bagimu. Iya. Ini kayaknya berat sekali ya kalau buat saya. Maksudnya gini, anak kok bisa disebut sebagai ujian? Ini seperti apa gitu? Silahkan Ibu untuk materinya. Iya, terima kasih Mbak Latifah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM, pada hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali dan ini semua pasti atas izin Allah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersama-sama berbagi ilmu terkait dengan tema kita yang berjudul Saat Anakmu Menjadi Ujian. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hal yang paling berat bagi seorang ibu atau seorang ayah sebagai orang tua adalah ketika mereka mendapatkan anak-anaknya menjadi ujian atau cobaan dalam kehidupan mereka. Ketika seorang anak yang memiliki perilaku yang sudah tidak seperti apa yang kita inginkan, yang sudah berubah, yang sudah berbeda, maka hati kita pun akan menjadi sedih serta kecewa. Dan ketika seorang anak berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata yang kasar, sudah berani membentak orang tua, sudah berani melakukan hal-hal atau mengucapkan hal-hal yang menyakitkan perasaan hati orang tua, maka itu pun kita menjadi sedih. Dan ada lagi ayah bunda yang dirahmati Allah, apabila kita mendapatkan anak-anak kita yang ditakdirkan oleh Allah memiliki keterbatasan dalam kehidupannya dan kita diminta untuk bisa membimbing mereka hingga mereka dewasa karena mereka tidak bisa mandiri tanpa bantuan kita, seperti seorang anak yang berkebutuhan khusus atau seorang anak yang sakit menaun, maka anak ini akan menjadi ujian dan cobaan dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Lalu apakah kita akan menyesali semua itu? Lalu apakah kita sebagai orang tua akan putus asa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita berbeda dengan teman-teman kita, dengan orang tua yang lain, yang mungkin mereka mendapatkan anak-anak yang lebih baik, mendapatkan anak-anak yang patuh, mendapatkan anak-anak yang mudah diatur, mendapatkan anak-anak yang sehat. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ikhtiar apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa mengendalikan diri kita, menghadapi segala permasalahan yang terjadi di dalam hati kita,
kesedihan, kekecewaan atas ujian yang menimpa kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita? Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa diuji oleh Allah. Dan ada di dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita. Ada di dalam Quran surat Al-Anfal, tepatnya ayat 27. Bahwa di situ dijelaskan Allah tidak menyukai seseorang yang mengkhianati amanahnya. Kita sebagai orang tua telah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mendapatkan anak-anak yang menjadi darah daging kita. Dan di antara anak-anak kita, bisa jadi ada anak-anak yang menyenangkan hati kita, ada anak-anak yang justru membuat hati kita menjadi sedih dan sakit. Dan itulah kehidupan yang telah Allah tetapkan dalam perjalanan diri kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Apa yang ayah bunda lakukan jika ayah bunda mendapatkan hal yang seperti itu? Kita tahu di dalam Quran pun dijelaskan tentang kisah Kan'an. Beliau adalah putra dari Nabi Nuh yang menjadi contoh dalam kehidupan kita, bahwa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh melalui anaknya pun tidaklah mudah. Nabi Nuh pastinya telah berikhtiar, telah berdoa dan meminta kepada Allah agar Kan'an menjadi anak yang patuh kepada beliau. Namun sesungguhnya itu adalah pelajaran dan sesungguhnya itu adalah hikmah yang bisa kita petik, bahwa anak tidak hanya sebagai perhiasan, bahwa anak tidak hanya sebagai sesuatu yang menyenangkan hati kita, namun ada masanya anak adalah ujian. Maka ketika kami menyampaikan judul saat anakmu menjadi ujian bagimu, maka akan ada insya Allah suatu saat bahwa anak kita kelak akan menjadi anak yang bisa membahagiakan hati kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tahu di dalam Quran pun dijelaskan bahwa kita sebagai orang tua diberikan jalan keluar oleh Allah di dalam Al-Quran, diberikan petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada di Quran surat Al-Anfal ayat 28, di mana di sana dijelaskan bahwa anakmu adalah ujian bagimu, anakmu adalah cobaan bagimu. Maka ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Allah telah berfirman, Allah telah memberikan kepada kita petunjuk, Allah telah memberikan kepada kita informasi bahwa akan ada suatu masa dalam kehidupan kita sebagai orang tua, anak akan menjadi ujian bagi kita. Maka yang harus kita lakukan yang pertama, dan ini insya Allah ayah bunda semuanya pasti sudah melakukannya dengan baik. Yang pertama adalah kita berusaha untuk berikhtiar, untuk merenungi tentang permasalahan yang terjadi pada diri kita saat ini. Kita mencoba untuk meluangkan waktu sejenak, bermuhasabah, kemudian kita melihat kehidupan yang terjadi yang kita alami. Kita menyadari bahwa anak kita adalah manusia biasa juga, sama seperti kita. Yang mana anak kita pun juga memiliki keterbatasan. Dia punya kelebihan, tetapi dia juga punya kekurangan. Dan ini juga sama seperti kita, sebagai orang tua. Kita pun dianugerahi oleh Allah kelebihan dan kekurangan. Maka saat kita mencoba untuk merenung sejenak, menyadari bahwa anak kita pun juga manusia biasa, yang tak luput dari salah dan khilaf, insya Allah hal ini akan menjadi sebuah energi positif bagi kita untuk lebih tenang, untuk lebih meredakan emosi kita, untuk lebih meredakan kekecewaan di hati kita akan apa yang sudah mereka lakukan kepada kita yang menyakiti hati kita, entah itu dari perbuatannya ataupun dari kata-katanya, ataupun juga dari anak yang memiliki keterbatasan, di mana kita diuji oleh anak yang sakit menahun, di mana kita diuji oleh anak yang berkebutuhan khusus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka perenungan ini adalah sebuah jalan
yang bisa kita jadikan sebagai introspeksi, sebagai semangat, ada apa? Kenapa Allah memberikan ini kepada saya? Tapi tidak berhenti di situ saja. Perenungan ini bukan hanya untuk mengeluh, tetapi perenungan ini lebih kepada bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang telah Allah titipkan kepada kita. Ketika anak kita sering melukai hati kita dengan kata-kata mereka, lalu kemudian setelah kita melakukan perenungan, maka kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran pun dijelaskan untuk bersabar dan sholat. Karena sabar dan sholat adalah jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar adalah ikhtiar batin kita, di mana kita diminta untuk lebih banyak memperbaiki akhlak kita. Kesabaran dalam menahan kata-kata, kesabaran dalam meluapkan emosi kita. Kemudian setelah itu kita diminta oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Sebuah ikhtiar fisik atau ikhtiar ibadah yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang sedang diuji oleh anak kita, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita tahu bahwa ibadah kepada Allah apapun bentuknya, tadarus Al-Quran, melaksanakan tambahan sholat sunnah, itu akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan ketika hubungan kita sudah baik dengan Allah, di saat kita sering mengadu kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka setelah yang pertama tadi adalah merenungi bahwa anak kita juga manusia biasa, maka yang kedua kita berikhtiar untuk bersabar dan sholat. Yang ini bisa kita jelaskan lebih detail bahwa sholat bisa kita lakukan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti tadi tambahan membaca Al-Quran, sholat sunnah, ataupun bersedekah, ikhtiar fisik yang harus kita upayakan untuk membuat hubungan kita dengan Allah semakin baik. Maka berikutnya, setelah kita melakukan hal tersebut, kita meyakini bahwa Allah tidak akan membebani sesuatu di luar kesanggupan kita. Keyakinan yang bisa kita dapatkan ketika hubungan dengan Allah semakin dekat. Maka proses sabar dan sholat itu adalah tahapan yang kedua yang kita lakukan. Agar apa? Agar kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Karena ketika kita semakin dekat dengan Allah, kita akan tahu sifat-sifat Allah. Kita akan mengerti bahwa apa yang Allah ujikan kepada kita saat ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Yaitu di mana kita menyadari bahwa ini adalah ujian yang akan mengangkat derajat kita, ujian keimanan kita. Bagaimana kita kemudian bisa menjadikan ini sebagai hikmah dan pelajaran yang luar biasa, bahwa Allah pasti tahu kalau ujian yang saya hadapi saat ini adalah ujian yang sesuai dengan kesanggupan saya, yang mampu saya hadapi. Insya Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah senantiasa mengerti akan keterbatasan kita sebagai manusia. Maka jalan berikutnya adalah kita bisa mengambil hikmah. Yang ini ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Bahwa barang siapa yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, apakah itu baik, apakah itu buruk, maka dia adalah orang yang diliputi dengan kebaikan. Dia adalah orang yang diberikan oleh Allah akal yang baik untuk kemudian mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih tenang, dengan lebih ikhlas, dan ridho terhadap segala ketentuan dan qadar yang telah Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Latifah. Baik, terima kasih nih Bu Anissa, tadi sudah dijelaskan apa itu, kenapa sih anak kok bisa menjadi ujian, dan juga ikhtiar yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kalau boleh saya ulangi, ini anak yang jadi ujian itu ketika anak memiliki perilaku yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, mengecewakan hati orang tuanya, dan yang kedua tadi disebutkan bahwa anak yang ditakdirkan memiliki keterbatasan seperti ada apa itu penyakit bawaan seperti itu. Kemudian ikhtiar yang bisa dilakukan oleh
orang tua. Nah, ini tadi oleh Bu Anissa disebutkan ini sumbernya valid langsung dari Al-Qur'an seperti itu. Yang pertama itu ada berusaha dengan merenungi bahwa anak kita juga manusia biasa. Yang kedua, orang tua bisa bersabar dan sholat. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang terakhir, koreksi ya Bu ya. Iya, betul. Mengambil hikmah dari setiap kejadian. Iya, betul. Baik, ini sudah sangat menarik sekali walaupun masih pembukaan, tapi Bu Anissa nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua tentunya ya. Oh, iya. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami juga mempersilahkan Anda untuk bisa bertanya ataupun berinteraksi dengan narasumber kita hari ini dengan melalui telepon di 02716793.000 ataupun di 08112553000. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita saat anakmu menjadi ujian bagimu setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Buah Hati. Dan tentunya kita masih akan melanjutkan tema pembahasan kita kali ini saat anakmu menjadi ujian bagimu bersama Ibu Anissa Nilamsari, SESPD. Bu Anissa, insya Allah masih semangat ya? Masih semangat. Masya Allah, iya. Ibu Anissa, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Oke, saya bacakan satu persatu ya. Dari Pak Asep dari Bandungan Semarang. Saya punya dua putri, putri saya yang kedua dan ketiga ini kelas 3 SD dan kelas SMK. Di antara keduanya ini sama-sama tidak mau mengalah kalau lagi ada masalah atau rebutan sesuatu dan suaranya pun teriak-teriak nada tinggi. Kurang rasa kasih sayang antara adik dan kakak. Untuk mengatasinya, bagaimana Ibu? Mohon solusinya. Oh iya. Terima kasih kepada Bapak Asep yang ada di Bandungan ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, ini suatu nikmat buat saya karena ketika ada bapak-bapak yang bertanya, berarti keterlibatan seorang ayah untuk mendidik anaknya juga luar biasa begitu ya. Masya Allah. Tadi anaknya perempuan ya Mbak Latifah ya. Iya. Nah, anak perempuan akan sangat lebih mudah untuk menerima saran dan masukan dari seorang ayah. Dan hal ini bisa menjadi sebuah semangat buat panjenengan Bapak Asep, bahwa ketika ada perbedaan pendapat, apalagi ini tadi anaknya satunya sudah SMK, yang satu masih SD. Maka dari solusi yang kami sampaikan tadi, yang pertama pastinya dari Bapak Asep sendiri mencoba untuk lebih bersabar. Kemudian mohon petunjuk kepada Allah. Caranya adalah ketika Bapak Asep membangun hubungan dengan Allah, tidak lepas untuk terus beramal soleh, maka panjatkan doa. Permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang kita alami terkait dengan anak-anak kita, minta petunjuk kepada Allah, curhat kepada Allah, sampaikan kepada Allah meskipun itu permasalahan hanya perbedaan pendapat antara kakak dan adik. Tapi ternyata permasalahan ini kan menjadi kegalauan bagi kita setiap harinya. Kalau saja di rumah ketika mereka bertemu kakak dan adik yang bersaudara selalu berbeda pendapat, selalu apalagi ya Mbak ya, marah-marahan seperti itu, maka ini pasti akan mengganggu hati kita sebagai orang tua. Minta petunjuk kepada Allah melalui doa. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Kemudian jadikanlah kakak dan adik ini hati yang saling bertaut, yang rukun. Karena setiap hari hamba melihat mereka sering sekali untuk berbeda pendapat, berantem, marah-marahan dan sebagainya. Ketika kita sudah menyampaikan isi hati kita kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena saat kita mengadu kepada Allah, yang pertama kita merasa lebih lega. Kemudian langkah selanjutnya adalah tolong berikan kesempatan kepada kita sebagai orang tua untuk membuka diri mau belajar.
Ketika panjenengan sudah melihat acara dan program Buah Hati ini di segmen parenting apa Mbak? Buah Hati ini gitu ya, itu adalah sebuah ikhtiar yang sudah Pak Asep lakukan agar Pak Asep bisa mengerti bagaimana caranya sebagai orang tua itu bisa mengatasi permasalahan anak. Maka setelah memperbanyak ilmu, kemudian Pak Asep bisa melakukan pendekatan kepada anak yang pertama yang sudah lebih besar. Karena ketika anak yang pertama yang sudah lebih besar, mereka membutuhkan perhatian khusus dari kita. Yang kita butuhkan saat melakukan pendekatan kepada anak yang sudah dewasa tadi itu bukan hanya sekedar menegur, bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi ada pendekatan khusus yang sifatnya lebih kepada dialog, lebih kepada diskusi, atau lebih kepada sesi curhat. Nah, ada apa ya? Kok kalau ayah lihat kamu kalau sama adik begini, permasalahannya apa? Apa yang membuat adik, maaf, apa yang membuat kakak jadi sering marah sama adik? Ditanya dengan suasana yang lebih santai, dengan kata-kata yang lebih santai, dengan kata-kata yang tidak sulit, kemudian kata-kata yang membuat anak itu merasa nyaman dan tidak merasa bahwa ayah sedang menghakimi saya. Ketika kemudian anak menceritakan apapun, maka yang harus Bapak lakukan adalah dengarkan dulu. Kemudian jangan buru-buru memberikan nasihat. Oh gitu ya, berarti kamu maunya gimana nih? Apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan ke adik supaya nanti adik bisa lebih mengendalikan emosinya? Atau apapun, mintalah pendapat kepada yang besar. Karena yang besar ini mereka secara nalar, akal, mereka sudah bisa untuk kita kontrol, dan mereka juga sudah bisa untuk kita ajak berdiskusi dan bermusyawarah. Apa yang harus dilakukan ayah untuk bisa membuat kamu nyaman sama adik? Apa nih, ayah bisa bantu apa? Tanyakan hal seperti itu kepada kakak yang lebih besar. Maka ketika hubungan Pak Asep dengan anak yang lebih besar ini semakin dekat, Bapak tidak buru-buru untuk menasehati, untuk menyalahkan, menegur secara langsung terhadap kesalahannya, maka anak yang pertama ini akan merasakan kenyamanan ketika dekat dengan Bapak. Sampaikan lagi, nak, kalau kamu ada apa-apa dengan adik, sampaikan ke Bapak, nanti Bapak yang tegur adik. Kemudian pahamkan dan jelaskan bahwa dia adalah saudaramu. Bapak sangat menginginkan hubungan antara kakak dan adik rukun, bahagia. Bapak senang kalau kamu sama adikmu deket, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa Bapak utarakan setelah hubungan Bapak dengan putri yang pertama sudah dekat, dan panjenengan sudah tahu isi hatinya dan kenapa dia mudah marah kepada adiknya. Padahal kalau dari umur kan harusnya lebih dewasa, lebih sabar. Tetapi pasti ada sesuatu yang terjadi yang dia luapkan perasaannya yang mungkin dia tidak suka dengan entah mungkin di rumah nggak ada orang, kemudian pelampiasannya adalah adiknya dan sebagainya, maka tolong tanyakan itu Bapak kepada putri yang pertama. Lalu untuk putri yang kedua, karena masih SD, kita lebih mudah untuk mendekatinya. Kita bilang kepada putri kita yang kedua bahwa dia adalah kakakmu. Kemudian apa sih yang bikin kamu nggak nyaman sama kakak, kok sering berantem dan sebagainya. Itu juga kita jadikan sebagai catatan terlebih dahulu. Tidak langsung buru-buru menasehati atau menegurnya. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita menjaga komunikasi kita terlebih dahulu, baru kemudian kita menegur mereka. Karena terkadang orang tua yang dilihat itu adalah saat anak melakukan kesalahan. Tanpa memberikan pujian saat mereka baik-baik saja. Nah, itu yang bisa menjadi introspeksi bagi kita sebagai orang tua. Pernahkah kita memuji mereka saat mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita? Atau malah kita ketika bicara dengan mereka lebih fokus kepada menegur saja, mengingatkan saja tanpa tahu isi hatinya. Maka pendekatan komunikasi ini perlu sekali panjenengan lakukan untuk mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Siapa lagi yang bisa mengerti mereka kalau bukan kita? Maka luangkan waktu sejenak Pak Asep untuk memahami apa yang mereka rasakan, memahami emosi mereka, dan nanti insya Allah ketika Bapak sudah melakukan pendekatan yang baik dengan kedua putri Bapak ini, insya Allah akan ada jalan keluar dari Allah yang akan Allah berikan kepada Bapak sebagai sebuah ikhtiar yang sudah maksimal. Begitu Mbak Latifah. Ini jawabannya sangat mendetail. Nanti silahkan untuk para orang tua ini juga dipraktekkan bersama ya, tidak untuk
Pak Asep saja, tapi bisa untuk semuanya begitu. Semoga bisa menjawab ini pertanyaan dari Pak Asep nih. Ya, baik Bu Anissa, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yatmi di Gunung Kidul. Ibu mohon solusinya, anak saya cewek usia 13 tahun di pondok, katanya kadang kepingin pulang, itu bagaimana cara menasihatinya? Iya, ayah bunda yang dirahmati Allah, memang tidak mudah kita menjadi orang tua. Tidak mudah, tetapi Allah telah memberikan kepada kita solusi. Ayat-ayat Al-Quran yang telah tadi kami sampaikan itu bisa menjadi petunjuk dasar kita. Lalu selanjutnya, tetap kita sebagai orang tua adalah role model bagi anak-anak kita. Kita sebagai orang tua adalah contoh bagi mereka. Kata-kata kita, sikap kita, kemudian emosi kita, itu menjadi contoh untuk mereka. Mereka meniru apa yang kita alami, mereka meniru apa yang kita lakukan, mohon maaf. Sehingga apabila ada hal-hal yang terjadi pada anak-anak kita, yang perlu kita kendalikan pertama kali adalah senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Meskipun hal-hal yang terjadi itu mungkin tidak seberapa ya Mbak ya, seperti tadi nggak betah mungkin di pondok, ini kita doakan. Ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk menyampaikan sesuatu yang membuat anak saya akhirnya bisa menerima apa yang hamba sampaikan, dan lembutkanlah hatinya agar dia tetap bisa bertahan di pondok. Dan berikanlah kebaikan yang banyak, berikanlah kepadanya pelajaran-pelajaran yang berharga dalam perjalanannya di pondok, sehingga dia mendapatkan jawaban, ternyata di pondok inilah tempat terbaik saya untuk menuntut ilmu. Dan inilah yang diharapkan orang tua saya untuk menjadikan saya anak yang baik. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa kita untuk mengupayakan hal-hal yang di luar kuasa kita. Tapi yang tetap bisa kita lakukan adalah merangkulnya. Setelah mendoakannya, merangkulnya, perbanyak hubungan fisik kita dengan anak kita. Kontak fisik dengan anak kita itu merupakan kunci utama yang kedua setelah kita berdoa kepada Allah. Karena ternyata quality time itu berbeda dengan quantity time. Maksud kami adalah kualitas pertemuan antara orang tua dengan anak itu sangat penting. Ketika saya dengan anak saya sering di rumah, bertemu dengan anak saya sering di rumah, tetapi ketika bertemu tidak banyak bicara, tidak mengerti apa yang dia rasakan, masing-masing sibuk mungkin dengan gadgetnya, atau dengan orang tua, maaf ibu sibuk di dapur, bersih-bersih rumah, anak sibuk dengan kegiatannya, itu pun juga bisa menjadi sesuatu yang kurang optimal sebagai orang tua. Kita butuh quality time untuk mengetahui isi hati mereka. Maka ketika kita sudah melakukan kontak fisik yang intens, misalnya panjenengan bisa datang lebih sering ke pondok, kemudian panjenengan bisa meminta izin kepada ustadz, ini anak saya sudah ada indikasi nggak nyaman di pondok, boleh nggak kalau mungkin ini mungkin lepas dari aturan ya, mungkin teleponnya lebih sering, atau mungkin saya bisa berkunjung lebih sering, dengan harapan ini adalah ikhtiar untuk membuat anak saya nyaman di sini, apakah diizinkan? Kalau diizinkan, lakukan saja ibu, lakukan saja. Kemudian setelah itu panjenengan ketika bertemu, dengarkan apa yang anak ingin utarakan. Oh gitu ya nak, sabar dulu ya nak, kalau panjenengan sudah mendengarkan semua yang disampaikan oleh anak, lalu peluk dia, kemudian ibu berdoa, kamu betah di pondok, sabar ya nak, insya Allah kakak kuat, kakak bisa, insya Allah nak. Jadi kehadiran ibu di sana lebih kepada membuat nyaman anak itu untuk menceritakan semua yang dia rasakan. Misal mungkin ada masalah di pondok, entah mungkin temannya atau apapun, dengarkan. Kemudian pegang tangannya, kemudian peluk dia. Hal-hal yang mungkin terkadang kita menganggap itu tabu, anak saya sudah besar, tapi tidak ternyata. Penelitian itu menyebutkan bahwa semakin sering anak itu berkontak fisik dengan orang tua, entah itu dipeluk, kemudian dielus, kemudian dicium, ataupun hanya sekedar di Mbak, uyak-uyak gitu kalau orang Jawa bilang gitu, itu akan memberikan efek psikis yang luar biasa. Anak akan merasakan lebih nyaman dan lebih patuh dalam tanda kutip dengan apa yang kita sampaikan, karena kita memperhatikan segala apa yang mereka ingin ungkapkan. Tetap semangat ibu, jangan lupa memohon kepada Allah. Ikhtiarnya panjenengan mungkin bisa lebih sering untuk mengunjungi anak. Kemudian
ketika bertemu, lakukan kontak fisik yang intens, kemudian dengarkan apa yang dia ingin sampaikan, dan senantiasa berikan support yang positif. Ketika dia sudah mulai mengeluh dan segala macam, ibu doakan kamu kuat nak, insya Allah kamu bisa, insya Allah kamu kuat. Jadi tetap terus kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah bukan kata-kata yang membuat dia semakin down, tapi membuat dia semakin semangat. Meskipun mungkin anak kita akan merasa ibu ini gimana tuh, aku sudah nggak betah kok malah disuruh sabar, semangat. Tetapi plus dengan tambahan tadi itu Bu, rasa sayang yang lebih, perhatian yang lebih, kemudian mungkin juga bisa ditambahkan sesuatu yang kamu mau apa, kamu mau dibawakan jajanan apa, seperti itu. Meskipun mungkin kita kerepotan waktunya, tetapi insya Allah, bismillah, ikhtiar itu akan memberikan kepada kita keyakinan kepada Allah bahwa ya Allah, aku telah mengikuti sunatullah untuk berikhtiar. Aku kembalikan segalanya kepadamu. Dan insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Begitu Ibu. Baik, Masya Allah. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yatmi di Gunung Kidul. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu dari WhatsApp. Ya. Dari Ibu Ayumita di Klaten. Saya memiliki anak yang memiliki hafalan cepat, tapi kalau disuruh menulis di buku dan mengerjakan PR, kadang tidak mau. Kadang tidak mengerjakan karena motorik kurang sekali Bunda. Ini ada tambahan kalau putranya itu memiliki penyakit pembengkakan otak. Sekarang duduk di kelas 1 SD. Bagaimana saya menghadapi ujian seperti itu? Iya, ini tadi kan berarti poin yang ketiga ya Mbak ya Latifah yang saya sampaikan. Ujian itu bisa jadi karena anak kita ada sakit, kemudian ada kebutuhan khusus, yang mana kita tidak bisa membiarkannya meskipun dia sudah dewasa. Kalau Mas ini tadi kan masih 7 tahun ya? Ya, kurang lebih. Masih 7 tahun. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti apa yang kami sampaikan di depan, bahwa anak kita itu adalah manusia biasa, yang mana mereka juga memiliki kekurangan seperti kita. Tidak semua apa yang kita mau dari anak kita dapat terpenuhi. Sebagai contoh ini tadi, anaknya sudah pandai untuk hafalan, mohon maaf, hafalannya bagus, tetapi untuk belajar menulisnya masih belum bisa. Maka hal ini harus kita pahami dari sisi dia sebagai manusia biasa, yang mana sebagai manusia biasa tidak sempurna Ibu. Sudah bagus anak Ibu memiliki hafalan, tetapi ketika ada keterbatasan di dalam membacanya, menulisnya. Silahkan minum dulu, tidak apa-apa Bu. Bismillah. Iya, baik. Yang penting kita harus mengetahui juga ya Bu ya, bahwa apa yang dialami putranya tadi adalah titipan juga dari Allah, dan kita sebagai orang tua harus bisa bersikap bagaimana seharusnya. Ini silahkan dilanjutkan Ibu. Mohon maaf sebelumnya pemirsa. Ya. Jadi ketika kita memahami akan keterbatasan anak kita, maka kita bisa memaafkan keterbatasan mereka. Dan itu akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Setidaknya kita tidak terlalu ideal untuk menuntut anak kita seperti apa yang kita mau. Ketika hafalan sudah tercapai, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah bisa hafalan. Jelas di Al-Quran disampaikan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Kita tidak hanya mencari kekurangan dan keterbatasan anak kita saja. Ketika kita yakin bahwa anak saya alhamdulillah anak yang soleh, dia sudah rajin ke masjid, hafalannya bagus, baca Qur'annya istiqomah. Tapi setelah kita dapatkan ternyata dia ada kekurangan di nilai pelajaran di sekolah. Tidak bisa ya Bunda, kita menuntut kesempurnaan kepada anak kita. Hafalan harus bagus, agama harus bagus, pendidikan di sekolah harus bagus. Itu kan yang kita mau. Itu adalah ego kita yang sebenarnya harus kita kendalikan. Maka terus bimbing, kemudian apabila anak ini masih usia dini, maka bertahap. Belum bisa menulis saat ini, mungkin belajar saat ini juga masih belum mau, tidak mengapa. Jangan jadikan itu sebagai ladang dosa untuk kita. Kita jadi lebih mudah marah, kemudian kita emosi, kemudian kita
mengeluh karena anak kita, mohon maaf, mungkin tidak sepandai teman-temannya. Tapi kan kita lihat nikmat yang Allah titipkan kepada anak kita, bahwa anak kita sudah pandai hafalannya. Apalagi dengan kondisi sakit, maka kami sangat berharap agar Ibu Ayumita bisa lebih memahami hal tersebut dan terus mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak-anak kita yang mana mereka memiliki keterbatasan, mungkin masih belum bisa buat belajar, doakan. Semoga akan ada suatu masa girohnya untuk belajar, menulis, membaca, atau apapun itu dapat muncul dari anak kita secara alami. Begitu, Mbak Latifah. Baik, Masya Allah. Semoga bisa menjawab. Ini pertanyaan dari Bu Ayumita di Klaten. Ibu, saya ingin bertanya nih. Iya. Dari ujian-ujian anak atau anak sebagai ujian untuk orang tuanya. Nah, apakah ini bisa dikatakan bahwa ujian yang sekarang dirasakan itu adalah balasan dari kesalahan masa lalu orang tua? Karena itu banyak sekali ya berseliweran seperti itu. Iya. Apakah bisa dikatakan bahwa ujian melalui anak itu balasan untuk orang tua atas kesalahannya di masa lalu, seperti itu? Iya, terima kasih Mbak Latifah. Ini pertanyaan yang dalam sekali, Ayah Bunda. Karena kita sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran pun dijelaskan. Yang pertama tadi, anak adalah ujian, anak adalah cobaan. Nanti Ayah Bunda bisa melihat di Al-Anfal. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian ada juga di At-Taghabun dijelaskan, ada anak kita menjadi musuh bagi kita. Artinya di sini Allah telah memberikan penjelasan tersebut di dalam Al-Quran. Yang mana hal tersebut pastinya Allah berikan ada alasannya, ada maksudnya. Kenapa hal ini terjadi? Nah, yang bisa kita rubah adalah mindset kita bahwa sebenarnya lebih tepatnya bukan sebagai balasan atas kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi kita mengintrospeksi diri. Kenapa anak saya seperti ini? Oh, bisa jadi ini salah saya. Jadi lebih kepada introspeksi diri. Salah saya karena mohon maaf misalnya ketika masih kecil ditinggal bekerja, kemudian anak diurus oleh pembantu rumah tangga, kekurangan kasih sayang. Sehingga ketika sudah dewasa dia menjadi anak yang tidak patuh kepada kita. Dia melawan. Atau bisa jadi introspeksi ini pun juga harus kita munculkan ketika anak kita misalnya membentak kita, marah kepada kita. Astagfirullahaladzim, ada apa dengan saya? Mungkin kalimat yang keluar dari lisan kita kepada anak kita sering sekali menyakiti hati mereka. Ketika usia sudah semakin beranjak remaja, sudah semakin besar, anak kita sudah mulai bisa melawan. Maka tepatnya seperti itu Mbak Latifah. Jadi bukan karena kesalahan dan dosa kita dalam konteks itu seperti ada karma gitu ya. Tetapi lebih kepada bagaimana kita mensikapi ini sebagai sebuah ujian yang akan menjadikan kita semakin lebih baik. Jadi musibah yang menimpa kita itu sebenarnya adalah cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Apakah kita semakin dekat dengan Allah ketika kita diuji dengan anak-anak yang menyakitkan hati kita, yang merepotkan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tahu ada di dalam Al-Quran, kalau tidak salah di Quran Surat Al-Anbiya dijelaskan bahwa Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Ini bisa kita garis bawahi. Bukan hanya kesalahan yang harus kita introspeksi, tetapi kebaikan pun ini apakah bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah atau membuat kita semakin kufur. Jangan sampai kita istidraj. Ketika diberikan anak yang baik, ini loh anakku baik, karena aku mendidik dengan sungguh-sungguh, beginilah, begitulah. Kita lupa bahwa kebaikan yang dititipkan Allah untuk anak kita, itu bukan semata-mata atas kemampuan dan kepintaran kita sebagai orang tua. Tapi itu pastinya ada campur tangan Allah. Apakah anak-anak yang patuh, yang menyenangkan hati ini malah membuat kita semakin jauh dengan Allah? Maka itu juga ujian sebenarnya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan anak yang menyakitkan hati kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah diri kita terlebih dahulu. Ini adalah sarana dan jembatan kita, ladang amal kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kurang lebih seperti itu Mbak Latifah. Baik, terima kasih Bu Anissa. Jadi Iya. kita tidak boleh mengejudge apa yang Allah kasih saat ini adalah sebagai pembalasan seperti Iya, itu ya. iya. Baik, justru malah ini menjadi kita harus introspeksi diri dan bagaimana ujian ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Betul, Allah. betul, Seperti Masya betul. Allah. Ya baik, terima kasih Bu Anissa atas ilmunya hari ini. Ini sangat bermanfaat tentunya untuk ayah bunda di rumah. Dan semoga nanti Bu Anissa sehat selalu dan bisa membersamai ayah bunda untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ini tadi ujung dari perjumpaan kita di program Buah Hati. Terus saksikan program Buah Hati setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.